Mata Xiao Yan sangat panas saat dia mengamati ruangan tempat fluktuasi terbentuk sebelumnya. Shock dan kegembiraan sulit disembunyikan di wajahnya. Dia telah dengan jelas merasakan keberadaan aura spiritual ketika dia memasuki kondisi pelatihannya lebih awal. Aura spiritual adalah sejenis energi yang sangat misterius. Itu tidak memiliki kekuatan douki, tapi itu adalah makanan yang luar biasa bagi jiwa seseorang. Namun, aura spiritual tampaknya bercampur dalam segala hal dan sangat sulit untuk dirasakan. Selama zaman kuno, alkemis mampu merasakan keberadaan aura spiritual dan menyerapnya karena mereka memiliki beberapa keterampilan jiwa khusus. Namun, di era ini, keterampilan jiwa misterius telah benar-benar menghilang. Ada beberapa alkemis yang tahu bagaimana merasakan aura spiritual dan menyerapnya. Xiao Yan telah mencoba sejumlah metode yang tidak diketahui untuk merasakan aura spiritual. Namun, usahanya dengan pengecualian entry ke negara-negara misterius itu, yang menyebabkan dia merasa sangat tidak berdaya. Aura spiritual benar-benar merupakan kemewahan besar bagi para alkemis di era ini. Kegembiraan di wajah Xiao Yan berangsur-angsur ditarik. Dia menekan fluktuasi di dalam hatinya dan sekali lagi perlahan tenggelam ke dalam pikirannya. Dia terus melantunkan formula kata yang dia dapatkan dari bubuk nutrisi roh. Xiao Yan menutup matanya selama setengah jam. Ruang tenang di dalam ruangan akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda sedikit fluktuasi sekali lagi. Fluktuasi tidak menyebabkan Xiao Yan merasa terlalu terkejut kali ini. Dari indranya, dia bisa mengatakan bahwa benang aliran yang sangat kecil dan kacau tiba-tiba muncul di ruang kosong yang dipenuhi dengan energi alam ini. Aliran ini tersembunyi sangat dalam dan ditutupi oleh energi alam yang padat. Jika bukan karena rumus kata, Xiao Yan tidak akan bisa mendeteksi alirannya. Apakah ini aura spiritual? Pikiran Xiao Yan terfokus pada aliran samar ini. Sesaat kemudian, dia mulai memahami sesuatu. Aura spiritual semacam ini sangat samar, dan mereka sangat lemah. Bahkan jika mereka kadang-kadang diserap ke dalam tubuh seseorang, mereka akan dihancurkan oleh energi alam di sekitarnya selama sirkulasi. Tidak heran hanya ada sedikit orang yang bisa merasakan keberadaan aura spiritual. Xiao Yan merasakan sukacita di dalam hatinya saat dia merasakan keberadaan aura spiritual untuk pertama kalinya dalam kondisi pelatihan normalnya. Jika dia berhasil menyerap aura spiritual ini, jiwanya cepat atau lambat akan maju ke keadaan jiwa setelah secara bertahap diisi oleh aura spiritual ini. Pada saat itu, tingkat alkemisnya pasti bisa maju ke tahap guru tingkat 8. Tingkat ke-7 adalah tahap Grandmaster, tingkat ke-8 adalah tahap guru. Perbedaan antara tingkatan ini adalah salah satu yang sangat sulit untuk diatasi. Jika Xiao Yan berhasil maju ke tingkat ke-8, bahkan elit super kuat Douzun akan memperlakukannya dengan sopan. Dengan status ini, Xiao Yan jelas memahami perlakuan yang akan diterimanya bahkan dari klan Gu, Sun Er pasti tidak akan miskin. Bagaimanapun, seorang alkemis tingkat 8 adalah eksistensi yang cukup langka bahkan di benua Douki. Untuk mendapatkan pil obat tingkat 8, beberapa ahli dari kelas Douzun akan bersedia menurunkan diri untuk bertindak sebagai pengawal bagi seseorang. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Hati yang berapi-api muncul di dalam hati Xiao Yan karena berbagai manfaat dan perawatan yang akan diterimanya setelah maju ke tingkat ke-8 melintas di hatinya. Dia buru-buru menenangkan hatinya. Setelah itu, dia tiba-tiba tercengang. Alasan mengapa dia tertegun adalah karena Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak memiliki metode untuk menyerap aura spiritual. Formula kata anonim itu telah memberinya kemampuan untuk merasakan aura spiritual, tetapi tidak mengajarinya metode untuk menyerapnya. Aura spiritual tidak seperti energi alam di mana seseorang bisa menyerapnya secara acak. Aura spiritual sangat rapuh. Bahkan tekanan sekecil apapun akan menyebabkannya menghilang. Jika seseorang tidak memiliki metode khusus untuk mengekstrak aura spiritual dari sejumlah besar energi alam, tidak mungkin bagi seseorang untuk berhasil menyerapnya. Xiao Yan duduk dalam keheningan tertegun seperti orang bodoh. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah ingin menangis, tetapi air mata tidak mau keluar. Dia berhasil merasakan keberadaan aura spiritual setelah banyak kesulitan.
Pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menyerapnya. Itu seperti dia telah menemukan perbendaharaan yang diisi dengan emas, hanya untuk akhirnya menemukan bahwa perbendaharaan itu terkunci ketika dia sampai di sana. Dia hanya bisa melihatnya dari pintu, tetapi tidak bisa memasukkan emas ke dalam tasnya. Masih ada lagi rumus kata ini. Bagian yang telah saya pelajari ini hanya sebagian kecil dari itu. Xiao Yan akhirnya pulih setelah beberapa saat. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan meratap. Xiao Yan menghela nafas. Dia tumpul sesaat sebelum akhirnya dia mengatupkan giginya dengan kasar. Semuanya selalu sulit pada awalnya. Dia sudah bertahan melalui awal yang paling sulit ini. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menyelesaikan masalah selanjutnya? Karena dia tidak memiliki metode untuk menyerapnya, dia akan menggunakan metode terbodoh. Penyerapan melalui menelan. Xiao Yan sekali lagi memasuki kondisi pelatihan setelah mengambil keputusan. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan dengan kasar menyerap energi alami yang bercampur dengan aura spiritual ke dalam tubuhnya. Sebelum Xiao Yan sempat mengendalikan energi ini, yang baru saja memasuki tubuhnya, gumpalan aura spiritual yang lemah bercampur dengan energi itu seperti vas porselen. Dengan dentang, tisu ditekan sampai tidak ada yang tersisa sebelum menghilang. Kegagalan pertama tidak melebihi harapan Xiao Yan. Akan sangat aneh jika dia berhasil pada hal seperti itu untuk pertama kalinya. Setelah memurnikan energi alam, yang telah dia serap ke dalam tubuhnya, ke dalam douki, yang bergabung ke dalam tubuhnya, Xiao Yan sekali lagi mengisap sekelompok energi alam lainnya. Kali ini, dia mengisolasi gumpalan aura spiritual yang bercampur dalam energi dengan kecepatan seperti kilat saat memasuki tubuhnya. Selanjutnya, dia dengan hati-hati menghilangkan energi di sekitar aura spiritual sedikit demi sedikit, seperti mengeluarkan sutra dari kepompong. Ini adalah tugas yang benar-benar menguji kemampuan Xiao Yan untuk mengendalikan pikirannya. Dengan kemampuan kontrol Xiao Yan saat ini, dia hanya berhasil menghilangkan gumpalan aura spiritual samar seukuran jari dari energi setelah gagal lebih dari 20 kali. Xiao Yan menghela nafas lega, tampak seolah-olah dia telah terbebas dari beban besar. Dia melihat aura spiritual yang berhasil dia dapatkan setelah menghabiskan lebih dari 1 jam. Untungnya, dia bisa merasakan posisi aura spiritual dengan mengandalkan rumus kata anonim ini. Jika tidak, metode pengupasan semacam ini pasti tidak akan berhasil. Selain itu, bahkan dengan kasus ini, dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu. Namun, Xiao Yan mengerti bahwa begitu dia berlatih sampai dia terbiasa dengan metode ini, dia harus bisa meningkatkan hasilnya. Meskipun tidak sebanding dengan menggunakan metode penyerapan ortodoks, itu akan, setidaknya, memungkinkan jiwanya untuk mengisi dengan spiritualitas. Mencapai keadaan jiwa dan menerobos ke alkemis tingkat 8 hanya masalah waktu. Pikiran Xiao Yan dengan hati-hati mengendalikan gumpalan kecil aura spiritual ini dan secara bertahap menggesernya. Setelah itu, ia memasuki tempat di antara alisnya. Xiao Yan segera merasakan perasaan dingin yang ditransmisikan dari pikirannya setelah gumpalan aura spiritual ini memasuki tempat di antara alisnya. Hatinya dengan cepat dipenuhi dengan sukacita. Dia mengerti bahwa ini adalah fenomena yang hanya akan terjadi setelah aura spiritual dalam jiwanya tumbuh. Jelas, metodenya ini mungkin canggung, tapi setidaknya itu melakukan sesuatu. Terlepas dari apa masalahnya, itu, setidaknya, lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa. Memang sulit tanpa metode pelatihan ortodoks. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit saat gumpalan aura spiritual ini memasuki jiwanya. Hanya gumpalan aura spiritual ini yang telah menghabiskan 1 jam waktunya. Upaya yang dia lakukan dan hadiah yang dia peroleh tidak merata. Namun, dia tidak punya solusi lain saat ini. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa kecil itu masih sesuatu. Jika alkemis tingkat 7 tingkat tinggi lainnya sadar bahwa dia mampu menyerap aura spiritual, kemungkinan mata mereka akan memerah karena iri. Ini adalah kasusnya bahkan jika itu hanya gumpalan kecil aura spiritual. Setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiao Yan menghela nafas, dan dia sekali lagi memfokuskan pikirannya, memasuki kondisi pelatihannya.
Selanjutnya, dia memulai tugas yang sangat sulit dan rumit untuk mengekstraksi aura spiritual. Sepanjang malam dengan cepat mengalir di tengah pelatihan Xiao Yan yang tak kenal lelah. Xiao Yan, yang duduk di tempat tidur, akhirnya membuka matanya saat sinar pertama cahaya pagi mendarat di kamarnya. Mata hitam gelapnya tampaknya telah mendapatkan kilauan yang luar biasa. Setelah upaya sepanjang malam, Xiao Yan berhasil menyerap 8 gumpalan aura spiritual. Ini adalah hasil yang hanya dia dapatkan setelah dia terbiasa dengan metode menjelang akhir malam, mengurangi sejumlah besar waktu dalam prosesnya. Penyerapan 8 gumpalan aura spiritual menyebabkan aura spiritual di dalam jiwa Xiao Yan terisi. Oleh karena itu, malam kelelahan tidak hanya tidak menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit lelah tapi malah memberinya semacam perasaan yang sangat segar. Itu tidak kalah dengan penyegaran pelatihan sepanjang malam. Xiao Yan menghela nafas panjang dan melompat turun dari tempat tidurnya. Dia cukup puas dengan hasil malam itu. Meskipun efek malam ini tidak dapat dibandingkan dengan dia yang memasuki keadaan unik, itu menang dalam hal bertahan lama. Selama Xiao Yan menginginkannya, dia akan bisa menyerap aura spiritual kapan saja dia mau. Berdasarkan kecepatan ini, mencapai alkemis tingkat 8 hanya masalah waktu. Setelah mengatur pakaiannya, Xiao Yan, yang merasa segar, mendorong pintu terbuka dan keluar ruangan. Dia melihat Ye Zong, Xiao Yi, dan sisanya sudah menunggunya di halaman ketika dia keluar dari ruangan. Ye Zong buru-buru mengangkat kepalanya ketika pintu kamar terbuka. Hanya setelah melihat bahwa kondisi Xiao Yan sangat baik, dia menghela nafas lega. Xiao Yan tersenyum kepada kelompok itu. Dia secara alami menyadari kecemasan Ye Zong. Hari ini adalah hari yang disebut ujian 5 klan besar. Tes hari ini akan menentukan nasib klan Ye di masa depan. Semuanya bersandar di pundak Xiao Yan saja. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa hidup dan mati semua anggota klan Ye dipegang di tangan Xiao Yan. Tuan Xiao Yan, apakah Anda siap? Ye Zong menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan hormat. Dia jelas mengerti bahwa hari ini adalah hari di mana nasib klan Ye akan ditentukan. Xiao Yan perlahan mengangguk saat dia melihat wajah tua Ye Zong. Dia menghirup udara dalam-dalam dan mengambil pimpinan, berjalan keluar dari Manor Ye. Tawa santai ini menyebabkan hati tegang Ye Zong sedikit rileks. Ayo pergi. Hari ini, saya akan bertemu dengan apa yang disebut 5 klan besar ini dan melihat kemampuan apa yang mereka miliki. Lokasi tes 5 klan besar berada di aula khusus di bagian dalam kota Pil Suci. Ini adalah tempat eksklusif di mana semua tes klan dari generasi ke generasi terjadi. Tempat ini telah dibangun oleh Menara Pil. Dari sini, orang bisa tahu seberapa besar Menara Pil menghargai tes 5 klan besar ini. Tes semacam ini tidak dilakukan secara diam-diam. Sebaliknya, itu semi terbuka untuk orang luar. Beberapa orang dengan kualifikasi dan kekuatan yang memadai akan bergegas ke tempat ini sebelum ujian dimulai. Posisi 5 klan besar selalu diawasi oleh banyak orang karena semua orang tahu bahwa ini adalah jalan pintas untuk memasuki eselon atas Menara Pil. Selama seseorang memanjat pohon besar yang dikenal sebagai Menara Pil ini, kekuatan dan reputasi seseorang akan melambung dalam semalam. Saat ini, posisi klan Ye di antara 5 klan besar itu genting. Jika gagal lulus ujian kali ini, itu akan kehilangan posisinya di antara 5 klan besar. Setelah klan Ye kehilangan posisinya, faksi lain, yang sudah mengincar tempat mereka, akan datang berkerumun sekaligus. Oleh karena itu, banyak faksi, yang ingin masuk ke eselon atas Menara Pil, menaruh perhatian besar pada tes 5 klan besar ini. Kelompok Xiao Yan mengikuti Ye Zong ke depan tempat pemeriksaan yang sangat megah, yang menempati sejumlah besar tanah. Mereka menemukan bahwa tempat ini sudah penuh dengan massa hitam kepala manusia. Kadang-kadang, akan ada sekelompok orang, yang tampaknya memiliki latar belakang yang kuat, melewati pertahanan ketat pintu masuk aula. Mereka akan berhasil memasuki aula. Ayo pergi. Ye Zong melihat ruang pemeriksaan yang sangat besar ini. Tinjunya gemetar di bawah lengan bajunya. Tempat ini telah mengukir kenangan mendalam ke dalam pikirannya. Setiap tes akan membuatnya merasa terhina. Ye Zong memimpin untuk berjalan ke pintu masuk aula setelah mengucapkan kata-kata itu.
Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang. Kelompok Ye Zong, yang tiba-tiba berjalan maju, secara alami cepat menarik perhatian orang banyak di sekitar. Banyak tatapan segera melesat. Percakapan pribadi meletus di luar aula ketika mereka melihat lencana klan di dada kelompok Ye Zong. Cepat, lihat. Mereka adalah anggota dari klan Ye. Hehe, jika mereka gagal lagi kali ini, kemungkinan mereka akan jatuh dari salah satu dari 5 klan besar. Begitu mereka kehilangan perlindungan Menara Pil, kemungkinan klan Ye tidak akan lagi memiliki waktu yang mudah. Itu benar. Saat itu, klan Ye begitu agung. Hanya klan Dan di antara 5 klan besar yang bisa membandingkannya. Sayangnya, sekarang, keberuntungan berubah seiring waktu. Kepahitan muncul di mata Ye Zong ketika dia mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya. Penurunan klan Ye tidak diragukan lagi merupakan pukulan terbesar baginya. Dia telah memasukkan segalanya untuk kembalinya klan Ye. Sekarang, dia bahkan menaruh semua harapannya pada Xiao Yan. Jika klan Ye gagal lagi, itu akan selesai. Kelompok Ye Zong berhasil tiba di pintu masuk aula di depan banyak tatapan. Banyak penjaga di pintu masuk melirik lencana klan Ye di dada kelompok Ye Zong dengan cara acuh tak acuh. Ada ejekan samar di mata mereka. Kegagalan klan Ye selama tahun-tahun ini adalah penghinaan yang sulit untuk dibersihkan. Meskipun hati mereka mengejek klan Ye, para penjaga ini tidak berani secara terbuka mempersulit mereka. Mereka secara acak melambaikan tangan, menggerakkan tubuh mereka menyingkir, dan membiarkan kelompok itu lewat. Pada saat yang sama, mereka menangis ke bagian dalam aula. Klan Ye telah tiba. Ye Zong tanpa ekspresi, tampak seolah-olah dia tidak merasakan penghinaan dari para penjaga. Dia memimpin kelompok Xiao Yan. Mereka perlahan masuk sebelum menghilang dari pandangan mata yang tak terhitung jumlahnya di luar. Setelah memasuki aula besar, cahaya hangat tersebar ke bawah. Xiao Yan merasakan bahwa ada banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi yang ditembakkan dari aula saat cahaya muncul di tubuh mereka. Xiao Yan dengan lembut mengangkat matanya dan menyapu mereka ke bagian dalam aula. Pada saat ini, ada cukup banyak manusia. Sosok duduk di kursi sekitar aula. Hal yang mengejutkan adalah sebagian besar aura orang-orang ini cukup kuat. Jelas, mereka berasal dari beberapa faksi atau klan yang cukup kuat. Ye Zong tidak peduli dengan berbagai tatapan yang datang dari segala arah. Dia sadar bahwa sebagian besar dari orang-orang ini mengantisipasi klan Ye untuk gagal dalam ujian, memberikan tempat yang sangat bagus untuk mereka. Kursi tepat di depan milik klan Dan, Cao, Bai, Qiu, 4 klan besar. Ye Zong memimpin kelompok Xiao Yan ke kursi untuk klan Ye saat dia dengan lembut memberitahu mereka. Mata Xiao Yan menoleh setelah mendengar ini. Dia memang melihat 4 kursi di depan aula besar. Namun, hanya ada anggota dari 3 klan yang saat ini duduk di sana. Dari lencana di pakaian mereka, mereka seharusnya klan Dan, Bai, dan Qiu. Mata Xiao Yan pertama kali berhenti di klan Dan, yang menyimpan profil terendah. Setelah itu, matanya tiba-tiba diam. Sebuah napas terkesiap diucapkan dari mulutnya karena dia melihat sosok kecil yang indah dan akrab di antara kelompok dari klan Dan. Sosok itu aneh, wanita muda Xiao yang telah bertemu saat itu di menara cabang saat dia mengikuti tes alkemis. Wanita itu juga menoleh setelah tampaknya merasakan sesuatu saat Xiao Yan menoleh. Tatapannya bertabrakan dengan Xiao Yan sesaat sebelum dia buru-buru berbalik. Dia tampak sangat pemalu. Gadis ini agak asing. Namun, dengan bisa berdiri di tempat itu, kemungkinan posisinya di dalam klan Dan cukup tinggi. Mata Ye Zong juga berhenti pada wanita muda itu. Dia mengerutkan kening sebelum mengalihkan pandangannya untuk melihat seorang pria berpakaian biru di sampingnya. Ekspresinya berubah saat dia dengan lembut berkata, "Dan Xuan." Tidak terduga bahwa dia telah datang, sepertinya dia akan mewakili klan Dan dalam ujian kali ini. Aduh. Mata Xiao Yan melirik setelah mendengar kata-kata khawatir Ye Zong. Ada seorang pria muda jangkung, berpakaian biru, berdiri di samping wanita muda itu. Penampilan pria ini tampan, dan alisnya menunjukkan kelembutan. Namun, kelembutan semacam ini jelas hanya dimaksudkan untuk wanita muda di sampingnya.
Meskipun ini masalahnya, itu menyebabkan pria berpakaian biru itu tampak lembut dan halus. Dan Xuan. Xiao Yan menggumamkan nama itu di mulutnya. Secara kebetulan, pria berpakaian biru itu juga menoleh. Dia bertukar pandang dengan Xiao Yan sebelum memberinya senyuman hangat. Orang ini sangat berbakat dalam hal penyempurnaan pil. Dia bisa dianggap sebagai salah satu yang teratas bahkan di dalam klan Dan dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan Cao Dan dari klan Cao. Kemungkinan satu-satunya yang bisa menekannya di dalam klan Cao adalah penyihir itu. Jika dia berpartisipasi kali ini, dia pasti akan berada di peringkat 3 besar. Xiao Yan perlahan mengangguk saat dia mendengarkan suara lembut Ye Zhong. Dia akan berbicara ketika dia merasakan mata sedingin es. Segera, dia menoleh, hanya untuk menemukan bahwa tatapan ini ditembak dari kursi klan Bai. Wanita tua itu, yang telah diberi pelajaran oleh Xiao Yan hari itu, dengan kejam menatapnya dari kursi klan Bai. Ekspresinya membuatnya tampak seolah-olah dia membencinya. Dia sepertinya merasakan keinginan untuk menerkam dan memakannya. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan ganasnya. Dia mengalihkan pandangannya dan fokus pada seorang pria berpakaian putih di depan klan Bai. Tubuh pria ini tertutup rasa dingin yang samar. Wajahnya dingin. Kilatan es melintas ketika dia memalingkan matanya, menyebabkan seseorang takut menatapnya. Dia adalah anggota paling menonjol dari generasi muda di klan Bai, Bai Ying. Klan Bai memang mengirimnya. Ye Zhong menghela nafas saat melihat pria berpakaian putih yang dingin dan tegas itu. Klan Bai ini benar-benar tidak berniat memberi klan Ye kesempatan untuk membalikkan keadaan. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia bertukar pandang dengan Bai Ying untuk sementara waktu. Sudut mulut mereka terangkat menjadi busur bermusuhan yang dipenuhi dengan rasa dingin. Sementara beberapa dari mereka sedang berbicara, mereka tiba di kursi klan Ye. Setelah itu, beberapa dari mereka mengambil tempat duduk mereka. Dibandingkan dengan kelompok yang berkembang dari yang lain, sisi mereka tampak agak lusuh. Dan Xuan dan Bai Ying itu telah melangkah ke tingkat alkemis kelas menengah tingkat 7. Mereka pasti akan menjadi lawan yang kuat. Klan Qiu masih baik-baik saja. Mereka hanya seorang alkemis tingkat 7 tingkat rendah dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Namun, mata Ye Zhong melihat ke kursi klan Cao ketika dia berbicara sampai saat ini. Saat ini, klan ini, yang sedang berkembang, di dalam wilayah pil belum tiba. Siapa yang akan dikirim klan Cao kali ini? Cao Dan? Xiao Yan tampaknya menyadari kekhawatiran Ye Zhong saat dia bertanya dengan lembut. Ada 3 orang di dalam klan Cao yang disebut pilar masa depan klan. Di antara mereka, yang terkuat adalah Cao Ying, sang penyihir, sedangkan Cao Dan adalah yang terlemah. Ada 1 orang di atas Cao Dan bernama Cao Xiu. Bakat pemurnian pil Cao Xiu ini tidak dapat dibandingkan dengan Cao Dan, tapi dia menang dalam hal menjadi jauh lebih tenang daripada Cao Dan. Setelah menjadi dewasa, dia pergi sendirian dan pergi berlatih. Setelah kembali ke klan 7 tahun kemudian, dia melompat ke tingkat ke-7. Berdasarkan tebakanku, dia seharusnya saat ini telah mencapai tingkat kelas menengah tingkat 7. Cao Dan dikalahkan oleh tanganmu terakhir kali. Kali ini, klan Cao kemungkinan akan mengirim Cao Xiu. Ye Zhong menganalisis situasinya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Klan Cao ini penuh dengan banyak bakat. Bukan tanpa alasan bahwa ia mampu memiliki reputasi seperti itu. Paling tidak, klan Ye jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan mereka. Klan Cao telah tiba. Teriakan keras dan jelas tiba-tiba ditransmisikan dari luar aula sementara Xiao Yan menghela nafas di dalam hatinya. Setelah itu terus bergema di sekitar aula untuk beberapa waktu. Gelombang keributan terdengar di dalam aula besar saat teriakan ini muncul. Cukup banyak faksi, yang telah duduk diam, buru-buru berdiri. Wajah mereka penuh senyum. Dengan posisi klan Cao saat ini, klan itu layak untuk menjilat mereka. Xiao Yan juga menoleh. Tatapannya mendarat di pintu masuk aula. Pintu yang tertutup rapat di tempat itu perlahan dibuka dan sosok Anggun masuk dari bayang-bayang dengan langkah lembut dan lambat. Sosok Anggun ini berjalan keluar dari bayang-bayang dan muncul dalam cahaya.
Suasana di dalam aula besar langsung menjadi lamban karena penampilan sosok ini. Wanita ini memiliki sosok yang tinggi dan cantik. Dia mengenakan gaun berwarna hitam yang memancarkan jejak sikapnya yang dingin dan angkuh. Kulitnya seperti salju. Rambut panjangnya tersebar secara acak di bahunya. Wajahnya kurus, tetapi sangat indah, tampak seperti patung porselen yang membuat orang merasakan keinginan untuk membelai dia dengan kagum. Wanita ini berdiri di pintu masuk aula. Dia mengangkat matanya sedikit. Matanya yang panjang mengandung sedikit kemalasan sambil memancarkan jejak pesona, menyebabkan dia tampak sangat memikat. Cukup banyak orang di dalam aula menjadi linglung karena sosoknya yang mempesona. Pada saat yang sama, bibir panjang wanita itu perlahan terangkat menjadi ikal samar. Begitu busur ini diangkat, wajahnya yang kurus dan mempesona langsung dipenuhi dengan godaan. Mata malas wanita berpakaian hitam itu perlahan mengamati bagian dalam aula besar. Siapapun yang tertangkap matanya akan merasakan panas yang membara dan ketakutan muncul di hati mereka. Wanita ini benar-benar dipenuhi dengan godaan. Namun, di balik godaan ini, ada ketakutan mendalam yang lebih besar. Nama wanita ini adalah sesuatu yang hampir semua orang duduk di tempat ini pernah dengar. Penyihir dari klan Chao, Chao Ying. Salah satu penerus potensial masa depan untuk kepala raksasa Menara Pil. Gelar pertama itu mungkin bukan gelar yang gemilang, tapi itu cukup untuk membuat banyak orang memandangnya sebagai dewi yang jauh di atas mereka. Kepala raksasa Menara Pil. Ini adalah posisi yang memiliki sejumlah besar otoritas di seluruh benua. Siapapun yang duduk di sini akan benar-benar mengalami perasaan seperti apa otoritas mengerikan itu. Menara Pil adalah tanah suci di hati semua alkemis di benua itu. Seseorang bahkan bisa begitu saja mengatakan bahwa kepala raksasa Menara Pil adalah pemimpin spiritual di hati sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Kemampuan Menara Pil untuk mengumpulkan orang adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Kemampuan pemanggilan semacam ini sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan kepala raksasa Menara Pil. Chao Ying, jenius paling luar biasa yang pernah dihasilkan klan Chao, adalah murid pribadi dari salah satu dari 3 kepala raksasa Menara Pil. Dengan arah yang saat ini dia kembangkan, sangat mungkin baginya untuk menjadi penerus potensial dari salah satu kepala raksasa Menara Pil seabad kemudian. Lagi pula, jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa menghapus gelar potensi. Pada saat itu, dia akan menjadi salah satu dari sedikit kepala raksasa wanita sejak Menara Pil didirikan. Cahaya mencolok di atas kepala wanita ini yang penuh dengan prestasi besar seperti itu sudah cukup untuk menyebabkan semua orang di aula memandangnya. Wanita berpakaian hitam itu menyapu matanya ke aula. Dia tidak menyapu matanya ke yang lain. Sebaliknya, matanya berhenti di kursi kelandan. Tentu saja, matanya tidak berhenti pada Dan Xuan yang hangat dan elegan. Sebaliknya, mereka melihat wanita muda yang pemalu di sampingnya. Wanita muda itu menyatukan alisnya setelah tampaknya merasakan fokus Chao Ying. Mata mereka saling bersilangan sebelum wanita muda itu dengan cepat mengalihkan pandangannya. Senyum mempesona muncul di wajah Chao Ying saat dia melihatnya memalingkan muka. Chao Ying menggeser langkahnya dan berjalan ke tempat duduk klan Chao. Anggota klan Chao mengikuti dari belakang. Xiao Yan akhirnya melihat orang yang dikenal di antara kelompok ini, Chao Dan. Pada saat ini, Chao Dan mengikuti di belakang Chao Ying. Matanya yang menunduk sesekali melayang ke sosok memikat di depannya. Ada kesukaan yang sangat tersembunyi di matanya. Tatapan Xiao Yan berhenti sejenak pada Chao Dan sebelum beralih ke pria lain yang bertubuh kuat. Orang ini memiliki wajah yang serius. Alisnya cukup tebal, memberinya perasaan tegas. Dia adalah satu-satunya laki-laki dari klan Chao yang tidak merasakan sedikit pun tekanan ketika berdiri di belakang Chao Ying. Menurutku orang itu seharusnya Chao Xiu, kan? Xiao Yan perlahan menarik matanya. Ketiga orang ini mewakili kekuatan tertinggi generasi muda dari klan Chao. Tentu saja, jika itu adalah Chao Ying, kemungkinan bahkan beberapa orang yang lebih tua dari klan Chao akan dikalahkan olehnya. Penyihir ini benar-benar bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Chao Ying memimpin klan Chao dan berjalan ke tempat duduk yang dialokasikan di depan banyak tatapan di dalam aula besar.
Langkah kakinya sedikit berhenti ketika dia melewati klan dan dia menoleh. Matanya yang cantik mendarat di wanita muda yang lemah saat dia tersenyum manis. Kakak dan Chen, sudah lama sejak terakhir kita bertemu. Wanita muda itu, yang dipanggil Dan Chen, hanya menurunkan dagunya di hadapan salam Cao Ying. Dia tidak banyak bicara. Tidak terduga bahwa kamu juga datang kali ini. Kemungkinan karena pil gathering, bukan? Haha, klan Dan memiliki benar-benar berusaha keras. Mungkinkah itu berencana untuk merangkul tempat juara pil gathering kali ini? Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa lembut. Dan Chen tampak seperti seorang gadis kecil di bawah sikap Cao Ying yang dingin dan arogan. Dia tidak menunjukkan upaya sedikit pun untuk berdebat secara verbal dengan Cao Ying. Nona Cao Ying pasti bercanda. Juara pil gathering musim ini pasti akan mendarat di tangan Anda. Orang lain tidak memiliki kualifikasi. Dan Xuan, yang berada di depan Dan Chen, tersenyum dan menjawab atas namanya. Kamu benar-benar punya cara dengan kata-kata. Namun, kamu bisa melupakan membuatku menurunkan kewaspadaanku karena mereka. Cao Ying tidak berkomitmen dalam menghadapi kata-kata Dan Xuan. Matanya yang cantik menatap Dan Chen saat dia dengan lembut berkata, tapi aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat kamu dibandingkan saat itu setelah tidak melihatmu selama 2 tahun. Keadaan itu. Saya ingin tahu apakah Anda telah benar-benar melangkah ke dalamnya. Dan Chen tidak lagi mengungkapkan penampilan halus ketika seseorang menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan penyempurnaan pil. Dia tampaknya telah berubah menjadi orang lain. Matanya terfokus pada Cao Ying saat dia berkata, aku juga ingin tahu. Cao Ying sama sekali tidak terkejut menghadapi transformasi mendadak Dan Chen. Sebaliknya, dia tertawa dan dengan lembut mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan menuju kursi klan Cao. Langkah kakinya bahkan tidak berhenti ketika dia melewati klan Ye di sepanjang jalan. Dia memanjat kursinya di depan dan perlahan duduk. Cao Ying benar-benar mengabaikan klan Ye, tapi Cao Dan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mengungkapkan senyuman dingin kepada Xiao Yan dan berkata, tidak terduga bahwa Anda benar-benar campur tangan dalam masalah ini. Xiao Yan mengangkat matanya, tersenyum, dan mengabaikan Cao Dan. Rasa dingin melintas di wajah Cao Dan saat melihat Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Dia baru saja akan menjerit dingin ketika pria bertubuh kuat itu mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Pria itu melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh dan berkata, ayo bergerak. Bagaimana jadinya jika kamu membuat keributan besar di sini? Meskipun Cao Dan merasa sedikit tidak mau, dia tetap mengangguk mendengar kata-kata Cao Xiu. Setelah itu, dia mendengus dingin dan berjalan ke kursi klan Cao. Apakah kamu Xiao Yan itu? Aku pernah mendengar Cao Dan menyebutmu. Pria itu menatap Xiao Yan sebelum berbicara dengan samar. Mata Xiao Yan menatap pria ini yang galak. Melihat penampilan luarnya, sangat sulit untuk mengatakan bahwa pihak lain adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Namun, orang ini memang seperti yang digambarkan Ye Hong. Dia tampak lebih dewasa dan jauh lebih tenang dibandingkan dengan Cao Dan. Cao Xiu, salah satu dari 3 jenius besar dari klan Cao. Kamu cukup terkenal. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Jenius tidak digunakan untuk menggambarkan orang sepertiku. Mata Cao Xiu menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik Ye Hong dan yang lainnya di sisi Xiao Yan. Dia perlahan berkata, level Anda cukup tinggi, tetapi kemungkinan sangat sulit bagi Anda untuk menyelamatkan klan Ye. Mudah-mudahan, Anda tidak akan berakhir menarik diri ke dalam rawa. Terima kasih atas peringatan jujur Anda. Xiao Yan tersenyum saat mengucapkan terima kasih pada Cao Xiu. Cao Xiu mengangguk. Dia tidak mau mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan ke kursi Cao. Orang ini memang tidak sesederhana Cao Dan yang impulsif itu, yang berpikiran sederhana. Xiao Yan menatap punggung Cao Xiu, meregangkan pinggangnya yang malas, dan dengan lembut berkomentar. Bakat pemurnian pil Cao Xiu tidak lebih baik dari bakat Cao Dan. Namun, prestasinya lebih besar dari Cao Dan. Ye Hong mengangguk dan menghela nafas. Orang ini memiliki ketekunan yang kuat. Klan Cao memang sangat beruntung memiliki Cao Ying dan dia. Kakak,
Apa yang ada untukmu dan orang itu untuk dibicarakan? Anda harus membantu saya membalas dendam kali ini. Selama kamu bisa menghentikan bocah itu memasuki 3 besar, klan Ye akan selesai. Cao Dan menatap Cao Xiu, yang duduk di sampingnya. Cao Dan berbicara dengan ketidakpuasan. Cao Xiu meliriknya. Dia dengan lemah menjawab, dia bukan orang yang sederhana. Saya tidak terkejut dia bisa mengalahkan Anda. Dia mungkin benar-benar akhirnya masuk ke 3 besar kali ini. Dia juga seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Dan dia telah mencapai ini pada usia seperti itu. Selain itu, dia tidak memiliki kesombongan yang biasa seperti anak muda. Jelas, kondisi mentalnya baik. Memang tidak mengherankan jika dia masuk 3 besar dalam tes ini. Cao Ying, yang duduk di tempat pemimpin, bermain dengan manik-manik giok bundar menggunakan tangannya yang panjang dan seputih salju. Dia tidak berbalik ketika dia mendengar percakapan di antara keduanya. Yang dia lakukan hanyalah mengucapkan beberapa kata secara acak. Cao Dan merasa lebih tidak senang setelah mendengar ini. Sepertinya dia tidak senang bahwa keduanya telah mengevaluasi Xiao Yan dengan sangat tinggi. Namun, dia tidak berani mengomentari apapun pada Cao Ying. Oleh karena itu, dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya dengan putus asa. Tanah di dalam aula besar tiba-tiba mulai bergetar setelah anggota klan Cao mengambil tempat duduk mereka. Posisi 5 klan besar bergeser mundur seperti tanah bergerak. Dalam sekejap mata, tanah terbuka yang sangat luas muncul di tengah aula. Seorang pria tua berambut putih, yang dipenuhi dengan energi, perlahan melangkah keluar ketika arena muncul. Matanya perlahan menyapu aula saat dia tersenyum dan berkata, karena 5 klan besar semuanya telah tiba, orang tua saya tidak akan banyak bicara. Tes musim ini akan dilakukan oleh saya. Tidak ada yang keberatan, bukan? Penatua Sheng. Dengan statusmu di Menara Pil, siapa yang berani meragukanmu? Hanya Cao Ying yang menjawab dengan senyum manis ketika pria tua berambut putih itu tertawa karena status orang ini agak terlalu tinggi untuk cukup banyak orang yang duduk di sini. Penatua ini bernama Sheng Yao. Dia adalah salah satu dari 8 sesepuh agung Menara Pil dan memiliki suara besar di dalam Menara Pil. Dia bisa digambarkan sebagai eselon atas sejati Menara Pil. Ye Song dengan lembut memperkenalkannya di samping telinga Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia merasakan tekanan samar saat pria tua berambut putih ini muncul. Tekanan semacam ini berasal dari dalam jiwanya. Karena itu, dia mengerti bahwa lelaki tua berambut putih ini bukanlah orang biasa. Kamu gadis. Anda tidak perlu menjilat sepatu bot saya. Tulang-tulang tuaku ini tidak bisa menahannya. Pria tua berambut putih itu menyeringai. Setelah itu, dia mengayunkan matanya ke sekeliling arena dan berkata, sudah waktunya. Para kandidat untuk tes 5 klan besar, silakan masuk. Percakapan pribadi di dalam aula besar menjadi sunyi setelah kata-kata ini diucapkan oleh tetua berambut putih. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Tinjunya perlahan menegang di bawah lengan bajunya. Dia menoleh, hanya untuk melihat antisipasi cemas di mata Ye Song dan Xin Lan. Kakak Xiao Yan, lakukan yang terbaik. Xiao Yan tersenyum saat melihat wajah Xin Lan yang cemas dan cantik. Sebuah kebanggaan melonjak keluar dari hatinya. Setelah itu, dia dengan lembut berdiri di depan mata seluruh aula. Akhirnya akan segera dimulai. Apakah perahu besar klan Yi yang runtuh bisa diselamatkan oleh kekuatan Xiao Yan akan diputuskan hari ini?